Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, kiranya senantiasa dapat menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam sehat. Semoga lindungan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Kita dibimbing melalui firman Tuhan yang tertulis dalam Ulangan 16 ayat 13 sampai 17. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengerikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari raya itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, dan hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, yatim piatu, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan. Kita disuguhi dengan sebuah tema ibadat sejati dan persembahan kepada Tuhan. Merupakan sebuah perenungan hebat yang menggetarkan hati. Di tengah-tengah semakin meraknya kemiskinan, di tengah-tengah semakin banyaknya kaum gelandangan, para janda dan yatim piatu yang tidak lagi memiliki kepedulian dari sesamanya. Ditambah lagi dengan semakin sulitnya mencari kehidupan akibat dari dampak rusaknya alam. Muncul kegelisahan dari jati diri seorang percaya yang bertanya, apakah saya merasa sulit berbagi berkat dengan orang lain? Apa yang menyebabkan bagi kita sangat sulit membantu orang-orang lemah? Apa yang membuat kita, yang mempengaruhi hati kita, sulit berbagi? Apalagi di tengah-tengah gereja yang sedang menghadapi pergumulan berat, di tengah-tengah keadaan masyarakat yang begitu berat menghadapi tantangan pandemi Corona 19 ini. Alkitab begitu tegas menekankan pentingnya memperhatikan mereka yang miskin dan memberi perintah kepada kita untuk membuka tangan lebar-lebar bagi mereka. Mungkin kita tergoda mengabaikan kesulitan orang miskin dan enggan berbagi berkat bagi mereka. Namun Allah menantang kita untuk melihat bahwa kita akan selalu dikelilingi oleh mereka-mereka yang berkekurangan, sehingga kita perlu melayani mereka dengan murah hati, dengan rela, bukan dengan berduka cita atau bersungguh-sungguh. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau. Dalam hal ini menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu
akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Itu dikatakan di ayat sebelumnya. Yesus juga berkata bahwa dengan memberi kepada orang miskin, kita akan menerima harta yang abadi di sorga karena kita memberi kepada Tuhan. Faktor kehidupan yang sangat sulit didukung dengan semakin rusaknya alam ini menjadikan semakin hilangnya sumber kehidupan manusia. Terang di telinga kita perintah Tuhan kepada bangsa Israel dan juga melalui gereja untuk memelihara alam ini dan juga manusia sebagai makhluk hidup di dalamnya. Ada 3 jenis orang miskin dijelaskan dalam nats ini. Yang pertama, janda, dan kedua, yatim piatu, dan yang ketiga, orang lain yang bekerja di tempatmu. Mungkin juga ini dalam arti hamba-hamba. 3 kali 1 tahun, 3 kali 1 tahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yaitu pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Cukup menggetarkan. Kenapa kita sulit melakukan, membantu, atau berbagi dengan sesama kita? Kenapa kita sulit memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati tulus? Mungkin saja macam-macam alasannya. Alasannya mungkin bisa karena diantara kita ada yang senantiasa merasa miskin, atau mungkin juga menunjukkan diri seakan-akan miskin. Semua menyatakan saya miskin. Bisa jadi. Bahkan sampai dikatakan ini adalah perintah Tuhan. Kalau sudah perintah, itu berarti kewajiban. Yang dibutuhkan adalah pertanggungan jawab. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab orang percaya dan tugas gereja untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Karena orang Israel diberkati dengan kemakmuran, mereka juga harus berbagi dengan orang yang lemah ekonominya. Jadi salah satu cara untuk bermurah hati ialah dengan membiarkan orang miskin makan dari hasil tanah mereka. Hal ini diatur dalam hukum tentang pematikan ladang, khotbah kita minggu-minggu yang lalu. Dan bukan hanya itu, tetapi mereka juga harus menyisihkan 1/10 dari hasil panen mereka 3 kali setiap tahun sebagai bagian dari tanggung jawab mereka, tanggung jawab sosial mereka kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim piatu, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang, supaya mereka dapat makan dengan kenyang. Jadi tentang pelaksanaan hari raya menuai atau hari raya pesta Gotilo, sering juga disebut dengan hari raya pondok daun, hari raya roti tak beragi, dan sebagainya, masih saja menjadi pergumulan di dalam gereja. Ada banyak jemaat bahkan dari kalangan penatua bertanya, apakah masih ideal atau perlu mengadakan perayaan menuai atau pesta Gotilo untuk zaman belakangan ini? Padahal kita tahu bahwa kita ini hidup di kota dan tidak banyak petani. Pertanyaan-pertanyaan ini yang menyatakan bahwasanya seakan-akan hanya petani lah atau orang-orang yang tinggal di desa lah yang diwajibkan melakukan perayaan pesta Gotilo. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan, di mana gereja sudah mengalami degradasi iman tentang buah-buah daripada kasih itu, tentang makna dan pelaksanaan hari raya menuai atau yang kita sebut dengan pesta Gotilo. Karena mereka bukan petani, sehingga gereja akan menjadi sasaran alasan hanya untuk mencari jalan untuk mengumpulkan uang,
mengumpulkan dana. Jadi melalui nats ini kita diajarkan bahwa di dalam Alkitab jelas dimuat ada 3 jenis hari raya yang wajib dilaksanakan oleh bangsa Israel setiap tahun, bahkan sampai 3 kali setiap tahun oleh bangsa Israel, berulang-ulang. Dituliskan dalam buku Musa. Dan terakhir Ulangan 16 ayat 1 sampai 17 khotbah hari ini. Petunjuk penulisan yang berulang-ulang ini memiliki makna dan arti menegaskan tentang aturan pelaksanaan pesta hari raya ini agar bangsa Israel jangan sampai melupakannya. Jadi hari yang dimaksud menurut Ulangan 16 adalah yang pertama hari raya Paskah, yang kedua hari raya 7 hari Minggu. Hari raya 7 minggu. Yang pertama hari raya Paskah atau hari raya roti tidak beragi. Hari yang kedua, perayaan yang kedua adalah hari raya 7 minggu atau hari raya penuaian atau Gutilon. Dan yang ketiga hari raya Pondok Daun. Inilah alasan betapa pentingnya dilaksanakan perayaan penuaian dan Pondok Daun karena merupakan perintah Tuhan dalam Perjanjian Lama. Apa yang menjadi bekal iman kita dalam peraturan dan perintah hari raya ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Boleh kita tarik pengertiannya. Yang pertama, hari raya ditetapkan untuk mensyukuri akan karya penyelamatan Allah atas umatnya. Hari raya Pondok Daun dan hari raya penuaian dilaksanakan bangsa Israel untuk memperingati perbuatan Allah yang melindungi dan menyelamatkan nenek moyang mereka selama di padang gurun sejak dari tanah Mesir hingga tanah Kanaan 40 tahun lamanya. Jadi selama 7 hari nenek moyang mereka merayakan hari Pondok Daun di pondok-pondok di padang gurun. Selama 7 hari itu juga setiap mereka mengumpulkan persembahan bakaran kepada Tuhan. Dan pada hari raya yang ke-8 semua umat berkumpul. Itulah yang disebut dengan puncak hari raya Pondok Daun. Mereka mengumpulkan seluruh hasil panen mereka. Yang biasa mereka persembahkan adalah anggur dan juga korban bakaran. Hari raya Paskah dilaksanakan untuk memperingati karya Tuhan yang membebaskan dan melindungi mereka sehingga harus memotong domba, memotong korban. Darahnya disapukan kepada setiap pintu rumah umat Israel sehingga bila malaikat Tuhan lewat, anak sulung mereka tidak mati. Tetapi anak sulung dari Mesir mati. Hari raya 7 minggu atau hari raya penuaian memperingati karya Tuhan yang menyelamatkan mereka dan memberikan 2 loh batu di Gunung Sinai. Sehingga bangsa Israel harus mengucap syukur atas keselamatan dan kehidupan yang mereka terima dengan memberikan 2 loh batu hukum Taurat. Semua hari raya ini memiliki makna khusus dan sangat berharga. Sehingga setiap yang namanya gereja, kalau yang namanya gereja, wajib melaksanakannya sebagai pemahaman untuk memperingati seluruh berkat Tuhan dan kasih karunia-Nya untuk memberkati pekerjaan kita. Ibu-ibu tidak harus membawa tanduk. Bukan tidak wajib mengikuti tanduk. Karena tidak semua jemaat adalah petani. Dan petani tidak alasan untuk mewajibkan kita untuk memberikan persembahan Gutilon. Apapun yang kita bawa dan kita percaya itu adalah berkat Tuhanlah yang menjadikan pekerjaan kita berhasil dan sukses. Baik di ladang, di sawah, di rumah, di bisnis, dan ragam usaha yang lainnya. Pekerjaan kita semua. Maka berikanlah kepada Tuhan melalui gerejanya sebagai ucapan syukur, sama dengan perayaan Kristiani lainnya.
Seperti Natal, Paskah, kematian, kenaikan Tuhan Yesus, turunnya Roh Kudus. Semua itu diperingati untuk mensyukuri keselamatan melalui Yesus Kristus yang telah menebus kita dari kuasa dosa dan maut. Jadi jangan ada seorang pun yang merayakan hari raya gerejawi dengan bersungut-sungut untuk mengikutinya hanya karena kebiasaan atau tradisi. Gak penting kalau kita merayakannya merasa beban berat atau bahkan bersungut-sungut dan akhirnya berduka, atau kita ikut-ikut aja hanya karena tradisi atau karena orang lain melakukan. Tetapi kita mengikutinya sekali lagi hanya untuk memuliakan Tuhan, hanya untuk menyenangkan Tuhan. Jangan juga menganggap bahwa perayaan gereja itu adalah beban. Di situ kita tidak percaya atas perlindungan Tuhan. Persembahkanlah hidupmu sebagai ucapan syukur. Yang kedua, dalam perayaan, semua orang yang ikut dalam perayaan tersebut harus bersuka cita. Semua wajib ikut dalam perayaan ini, baik anak-anak kecil hingga tua, semua orang hamba, perempuan, laki-laki. Meskipun bangsa Israel melaksanakan perayaan selama 7 hari di tenda-tenda, tidak menghalangi mereka untuk melaksanakan hari raya dan bersuka cita. Dan duka, dalam duka, perayaan tidak akan baik dilaksanakan. Diulangi lagi di ayat 15, Tuhan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan segala usahamu sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, Ia akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan segala usahamu sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Sebelum nas ini tentang perayaan penuaian dan pondok daun, haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Itu di ayat 11. Jadi semua wajib ikut dalam perayaan ini dengan sukacita tanpa kecuali. Semua isi rumah, orang tua, anak hamba yang melayani di rumah itu, kaum Lewi, orang-orang miskin, tawanan, yatim piatu dan janda, semua harus bersukacita. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Bila gereja kita melaksanakan perayaan seperti ini atau bahkan Natal ataupun yang lainnya, apakah masih bisa mempengaruhi diri kita menjadi sukacita, atau habis acara tinggal hitung dana, habis acara kita memikirkan dari mana lagi membayar dana keminusan ini? Atau masih adakah yang tidak mau turut ambil andil dalam sukacita perayaan gereja itu? Atau apa yang kita dapat hanya agar mantap kelihatannya atau sekedar mengikuti kebiasaan atau zaman? Di hati kita tidak berdampak. Mungkin saja memang kita tidak bisa merasakan sukacita dalam perayaan itu bila pestanya tidak sukses dan juga konsep acaranya tidak baik. Tetapi jika motivasi dan pemahaman kita tentang hari raya itu jelas, maka dipastikan kita akan bersuka cita. Bukan hanya miskin dan kaya, bermodal atau tidak, melelang atau tidak melelang, tidak. Pastinya tidak ada yang merasa itu adalah beban berat. Semua akan berlomba berbuat yang terbaik untuk suksesnya perayaan itu, karena semua bersuka cita. Jadi tidak perlu ada beban, tidak ada kesulitan jika kita melaksanakannya dengan penuh ucapan syukur. Dan bukan hanya untuk mencari pamoritas, tetapi adalah memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, memberikan persembahan sesuai yang kita terima.
Ada dua aturan yang jelas dituliskan dalam nas ini tentang ketiga hari raya ini, yaitu pertama, harus ada yang dibawa. Tidak boleh tangan hampa. Yang dituliskan dalam nas ini, tidak boleh tangan hampa datang ke hadapan Tuhan. Persembahan yang dia bawa menunjukkan bukti ucapan syukurnya. Iya. Yang kedua, persembahan harus sesuai dengan pemberian Tuhan. Tidak ada yang sama persembahan dan penerimaan dari seseorang dengan yang lain kepada Tuhan. Sebagaimana ia menerima dari Tuhan, maka sedemikian pula lah ia mempersembahkan kepada Tuhan. Jika menerima besar dari Tuhan, maka persembahannya juga besar. Tetapi jika kecil, ia persembahkan juga sesuai yang diberikan Tuhan. Inilah juga alasan mengapa bukan anak domba atau anggur yang dipersembahkan Yusuf dan Maria, orang tua Yesus pada hari pengudusannya, melainkan 2 ekor merpati atau 2 ekor tekukur sesuai penerimaan dari Tuhan. Mari membangun hidup berkepedulian kepada orang miskin, membangun hidup berkepedulian kepada pelayanan Tuhan, tetap setia dan penuh kasih karunia untuk memberikan perhatian kepada orang lain. Tak perlulah harus diketahui orang lain, cukuplah Tuhan yang tahu. Itulah yang dinamakan dengan ucapan syukur kepada Tuhan atas perlindungan dan keselamatan yang kita terima melalui persembahan di gereja. Entah apapun namanya persembahan itu, biarlah itu usaha kita untuk mengucap syukur atas karunia dan berkat Tuhan yang kita terima. Dan juga jangan memaksa jemaat untuk memberikan besar harus sama seperti orang yang berkemampuan. Tentunya tidak baik melebihi kemampuan kita. Itu namanya paksa. Karena Tuhan tahu bagaimana penerimaan kita. Yang pertama adalah tulus. Tuhan tidak memendakinya. Persembahan itu bukan supaya kita dipuji, supaya keren, supaya mengikuti orang lain, melainkan di dalam sukacita memberi kepada Tuhan dan menjadikan kesukaan Tuhan itu adalah ibadah sejati. Betul, tema kita pada minggu ini adalah ibadah sejati dan persembahan kepada Tuhan. Kita terpanggil untuk memiliki ibadah sejati dan dengan rajin memberikan persembahan kepada Tuhan, karena persembahan yang diberikan kepada kita harus kita pikirkan bahwa itu adalah milik Tuhan. Jadi kita harus kembalikan untuk pelayanan perjamuan Tuhan dalam ibadahnya. Yang kedua, apa yang diberikan Tuhan bagi kita itu adalah titipan untuk suatu saat diminta Tuhan untuk kembali dalam pelayanan Tuhan. Sebagai orang percaya, bersukacitalah merayakan setiap hari raya umat orang Kristen dengan senang memberi persembahan. Selaras dengan epistel kita Markus 12 ayat 41 hingga 44 menjelaskan tentang persembahan janda miskin. Janda miskin, tanda kutip sekali lagi, janda miskin yang hanya mampu memberikan 2 peser, tetapi dipuji Yesus lebih dari persembahan lainnya. Memberikan persembahan janganlah melihat nominalnya, melainkan keterbukaan tangan kita dan dengan kerelaan hati meneladani pengasihan dari Tuhan. Dengan sukacita, bukanlah dengan sungguh-sungguh. Agar nyata bagi kita yang telah mengecap berkat Tuhan dan mengenal berkat Tuhan, sebaiknya lah kita rajin mempersembahkan persembahan dengan sukacita sesuai dengan apa yang kita terima dari Tuhan sebagai ibadah sejati. Karena setiap orang diberikan pertanggungan jawab untuk merawat berkat-berkat itu, dan akan melimpahkan bagi setiap orang yang mempertanggungjawabkannya dengan sukacita sebagai jalan Tuhan untuk menumbuh kembangkan pelayanan di rumah Tuhan. Dengan memberikan persembahan sukacita itu, maka kita bukan hanya mengusahakan berkat-berkat duniawi,
tetapi juga mengumpulkan berkat di surga yang tak akan habis dimakan ngengat. Amin. Firman-Mu berkati.